sahabat biologi, perkenalkan saya Tiara Sofa, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Biologi. Untuk video kali ini, kita akan membahas tema tentang etika lingkungan. Yuk, simak penjelasannya. Etika lingkungan atau yang disebut keberlanjutan ekologi yang luas merupakan alternatif wacana menyelamatkan lingkungan, sumber daya alam, dan ekosistem. Etika lingkungan merupakan sikap kita dalam menjaga kelestarian alam agar alam tidak rusak, baik ekosistem maupun habitatnya. Perlu kita sadari bahwa kita juga bagian dari alam, maka kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Etika lingkungan pada dasarnya merupakan perbuatan yang dinilai baik untuk lingkungan dan apa yang tidak baik bagi lingkungan. Etika lingkungan bersumber pada pandangan seseorang tentang lingkungan. Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan meliputi yang pertama, prinsip sikap hormat terhadap alam. Manusia mempunyai kewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk berada, hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah, sesuai dengan tujuan penciptanya. Untuk itu, manusia perlu merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta seluruh isinya, serta tidak diperbolehkan merusak alam tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara moral. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Sejatinya, alam adalah milik kita bersama. Jika alam dihargai sebagai bernilai pada dirinya sendiri, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya pada diri manusia. Yang ketiga, prinsip solidaritas kosmis. Solidaritas kosmis pada hakikatnya merupakan sikap solidaritas manusia dengan alam. Solidaritas kosmis berfungsi untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis, serta mendorong manusia untuk mengambil kebijakan yang pro alam dan tidak setuju terhadap tindakan yang merusak alam. Yang keempat, ada prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Prinsip ini merupakan prinsip moral satu arah yang artinya tanpa mengharap balasan serta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan alam. Yang kelima, prinsip tidak merugikan. Prinsip ini merupakan prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu. Bentuk minimal berupa tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta. Yang keenam, ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup, dan bukan kekayaan, sarana, standar material. Bukan rakus dan tamak mengumpulkan harta dan memiliki sebanyak-banyaknya, mengeksploitasi alam, tetapi yang lebih penting adalah mutu kehidupan yang baik. Prinsip moral hidup sederhana harus dapat diterima oleh semua pihak sebagai prinsip pola hidup yang baru, agar kita dapat berhasil menyelamatkan lingkungan hidup. Yang ketujuh, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan sangat berbeda dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Prinsip keadilan lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku adil terhadap yang lain dalam keterkaitan dengan alam semesta, juga tentang sistem sosial yang harus diatur agar berdampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Prinsip keadilan terutama berbicara tentang peluang dan akses yang sama bagi semua anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan dalam ikut menikmati pemanfaatannya. Yang kedelapan, ada prinsip demokrasi. Demokrasi justru memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Oleh karena itu, setiap orang yang peduli dengan lingkungan adalah orang yang demokratis. Sebaliknya, orang yang demokratis sangat mungkin bahwa dia seorang pemerhati lingkungan. Pemerhati lingkungan dapat berupa multikulturalisme, diverifikasi pola tanam, diversifikasi pola makan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu prinsip integrasi moral. Prinsip ini terutama ditujukan untuk pejabat, misalnya orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, merupakan orang-orang yang memiliki dedikasi moral yang tinggi, karena diharapkan dapat menggunakan akses kepercayaan yang diberikan dalam melaksanakan tugasnya, dan tidak merugikan lingkungan hidup, fisik, non-fisik, atau manusia.